Alright, selamat sore semuanya. Bisa dengar suara saya? Saya bisa. Oke, very good. Selamat siang semua. Selamat sore semuanya. Jelas, Ada Andre. Ibu Inggit, Ya, ada Bapak. Ibu Sharon, ada Ya. Ibu Ana, Huta Galung, Pak Gibson, Ibu Uli, Bu Ati, dan Pak Yumbuk. Pak Gibson dan Pak Ferry. Ya. Siap. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, yang belum hadir biarlah Ada 9 orang kita. bisa menyusul ya. Kita akan mulai saja hari ini training penginjilan hari kedua. Oke. Hari ini terima kasih. Bentar lagi. Saya akan sharing dulu ya. Kita akan mulai kita berdoa ya. Oke. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul kembali di hari kedua training penginjilan yang diajarkan oleh Bapak Pendeta Ferry Lembong. Kami bersyukur untuk setiap peserta yang hadir, serta semangat dan komitmen mereka untuk belajar dan menjadi saksimu di dunia ini. Kami mohon agar Engkau memberkati setiap dari kami dengan hikmat, pengetahuan, dan keberanian untuk menyampaikan kabar baik-Mu kepada orang-orang lain di sekitar kami. Bapak, kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, bimbinglah setiap kami, bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima setiap ajaran dan pembelajaran dengan penuh sukacita dan pengertian. Jadikanlah kami alat yang efektif dalam pelayanan penginjilan ini agar banyak jiwa dapat diselamatkan melalui setiap kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami di gereja, otoritas kami di gereja masing-masing, berikan mereka juga kekuatan, hikmat, dan pengertian dalam juga menyampaikan kebenaran. Semoga semua yang dilakukan dalam training penginjilan P5 ini memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan hari kedua ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin dan memberkati setiap sesi, diskusi, dan aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Alright. Oke, silakan Pak Ferry. Ya, materinya belum tampil. Oke. Sudah ya? Ya, Bapak Ibu, training kita ini bersifat interdenominasi ya, oikumene ya. Jadi untuk semua gereja. Lanjut. Ya, ada orang yang bertanya bagaimana menginjil kaum Kedar. Ya. Jadi kalau saya bicara kaum Kedar itu mereka yang beragama Islam ya. Ya, ada tertutup hitam ya Pak Andre. Ada lagi hitam yang satu harus dihapus. Oke. Oh, sorry. Oke, sudah? Masih ya, oke. Jadi namanya penginjilan P5 ya. Lanjut. Ya. Ini ayat kita yang kemarin kita baca ya. Kata Yesus kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Ya. Yang ikut Yesus berarti mau jadi penjala manusia. Yang tidak jadi penjala manusia bukan pengikut Yesus. Bukan murid Yesus, walaupun orang Kristen. Jadi ada beda dengan orang Kristen dengan murid Yesus ya. Karena murid Yesus pastinya dia orang Kristen. Tapi ternyata orang Kristen belum tentu murid Yesus. Karena walaupun dia orang Kristen, dia tidak menjala manusia. Dan kita penjala manusia, bukan pemancing manusia. Berarti hasil penginjilan kita harus banyak. Harus banyak. Ya. Dan hari terakhir, Tuhan Yesus nanya ke kita semua. Berapa banyak jiwa yang sudah kau jala? Berapa banyak jiwa yang sudah kau injili? Berapa banyak jiwa yang sudah kau selamatkan?
Ya. Jadi ini sangat serius ya. Sebab nanti kalau kita tidak menginjil, kita bisa ditolak sama Tuhan Yesus ya. Itu ada ayatnya di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Nah, saya minta Bapak Ibu boleh catat ayat ini ya. Jadi Bapak Ibu sekarang dengan ballpoint, dengan kertas ya. Catat dulu sebelum saya lupa. Matius 7 ayat 21-23 nanti baca di rumah ya. Nanti baca di rumah. Kalau kita tidak menginjil, kita bisa ditolak. Ada lagi pernyataan saya, Bapak Ibu catat ya. Ini pernyataan. Ini gereja yang tidak menginjil adalah gereja yang terhilang. Saya ulang ya, catat nih. Gereja yang tidak menginjil adalah gereja yang terhilang. Ini perkataannya penginjil besar dunia ya, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke itu kalau dia KKR ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang yang hadir. Ya, gereja yang tidak menginjil adalah gereja yang terhilang ya. Catat Matius 7 ayat 21 sampai 23 nanti baca di rumah. Lanjut. Ya, teman-teman bisa baca share screen ya di HP. Kalau ada yang belum bisa buka, bisa lihat nggak share screen-nya? Halo? Kayaknya bisa deh. Bisa, Pak Andre. Bisa ya? Oke, very good. Ya. Apa itu penginjilan kaum kita cara P5? P5 itu pertalian, peralihan, pengisafan, pengabaran, penyelesaian. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sudah dapat semua ya. Dari konsep apa? Ya. Gerakan perintisan jemaat-jemaat. Jadi gereja itu berkembang melalui gerakan perintisan jemaat-jemaat. Ada materinya namanya pedoman 1, Big One, ya. Ya, P5 3 saja itu artinya 3 saja. Kapan saja, di mana saja, siapa saja. Artinya dengan penginjilan cara P5 ini kita dapat menginjil kapan saja. Pagi, siang, sore, malam bisa. Di mana saja, di bus, di pasar, di taman, di ruko, di mall bisa. Siapa saja, kepada siapa saja. Mau orang pintar, orang tidak pintar, laki, perempuan, ya, semua bisa kita injili. Buta huruf bisa. Buta huruf bisa. Ya. Lanjut. Nah, peserta wajib hafal naskah. Yang 3, penginjilannya efektif, harus sederhana. Ya, kita punya ini sederhana. Mudah diduplikasi, artinya mudah diikuti oleh orang lain. Ya, mudah diikuti. Ada penginjilan yang kita susah ikut. Ya, itu kalau kutip-kutip ayat Al-Quran itu kita susah ikut. Tapi kalau ini semua bisa. Ya, enggak kutip-kutip ayat Al-Quran. Dan punya naskah yang bisa dihafal. Ya, kita punya naskah yang bisa dihafal. Bapak Ibu sudah dapat ya. Nah, dengan itu apa yang terjadi? Akan terjadi multiplikasi tanpa henti. Siapapun bisa belajar ini. Dan akibatnya apa? Hasilkan penuaian raya murid Yesus. Ya, ini loh, ini satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Ya, lanjut. Nah, peserta wajib hafal naskah P5. Harus dihafal, tidak ada jalan lain. Tidak boleh sambil menginjil buka kertas. Ya. Dan kalau hafal itu hurufiah, titik koma, jangan dibolak-balik, jangan kreatif. Gak usah kreatif. Kenapa? Karena ini disusun 3 tahun Bapak Ibu. Ini penginjilan P5 disusun 3 tahun. Sampai sangat ringkas, tapi tetap lengkap. Tidak boleh dirubah-rubah. Ya, jangan kreatif di sini. Jadi anak TK hafal mati aja. Yang dalam kurung tidak usah dihafal. Nah, andai kata Bapak Ibu 1 hari hafal 1 alinea, maka dalam 27 hari Bapak Ibu sudah hafal. Nah, keren kan? Kalau Bapak Ibu 1 hari hafal 2 alinea, selesai dalam 14 hari. Jadi kalau Bapak Ibu tiap hari hafal 2 alinea, 2 minggu sudah hafal deh. Sudah bisa menginjil. Kalau Bapak Ibu 1 hari hafal 3 alinea, 9 hari selesai. Nah, Bapak Ibu berkomitmen. Saya mau hafal tiap hari 3 alinea. Ambil yang paling top. Ya, ambil paling yang the best. Nah, supaya gampang hafalnya,
kita anggap ini sebagai sebuah cerita. Ya, pada mulanya Isa Al-Masih ada bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Isa Al-Masih turun ke dunia lewat seorang perawan, Isa Maryam. Maryam namanya. Ya kan? Ya, hidup suci, tidak berdosa. Itu cerita kan? Jadi sebagai cerita. Nanti kalau sudah hafal Bapak Ibu, baru kita mulai menginjil. Gimana caranya? Simulasi di rumah, praktek. Di rumah Bapak Ibu ya. Ya sini, aku lagi belajar menginjil. Ini naskahnya. Kamu baca ya. Saya ucapkan ya. Nanti kalau ada yang salah, kamu koreksi saya salah ya. Begitu caranya ya. Jadi sebelum Bapak Ibu terjun ke jalan, simulasi dulu di rumah. Kalau perlu, fotokopi. Satu Ibu pegang, satu dia pegang. Ya, baru sudah hafal, baru terjun ke lapangan. Jadi enak kan? Paling tidak sudah hafal. Nggak ada jalan lain. Cara hafalnya terserah. Kalau saya hafalnya dengan suara yang keras. Pengumuman di rumah. Papa lagi belajar menginjil. Mesti hafal. Harap jangan berpikir papa lagi tidak waras. Papa lagi waras sewaras-warasnya. Oke? Nah, udah. Apa kabar? Apakah Anda orang Hindu, Muslim, Buddha, Kristen atau yang mana? Banyak kesamaan antara semua agama ya. Saya hafal. 1 minggu selesai. Karena saya emosi, saya 40 tahun pendeta tidak pernah menginjil. Di STT tidak diajarkan menginjil. Ya, teman saya menginjil 40 tahun dapat 7.000 jiwa. Itu Umbunangi di Sumba. Itu tempatnya Pak Yusuf. Pak Yumbuk ini. Dia di Sumba Tengah ini, Pak Umbunangi. Pak Yusuf kenal kok. Ya, kenal Bapak. Iya, kenal. Dia soalnya orang Kristen pertama. Ya, dia 40 tahun pelayanan, dia terpaksa menginjil. Kenapa saya bilang terpaksa? Karena di Sumba waktu itu 40 tahun orang Kristen minus sedikit sekali. Harus menginjil, jalan kaki, naik kuda. Nah, gitu. Betul, betul Bapak. Ini yang bilang ini orang Sumba ini, Pak Yusuf orang Sumba. Ya, dia di Sumba Tengah. Jadi dia tahu persis apa yang saya katakan. Dan saya sudah pernah ke Sumba masalahnya. Jadi saya tahu ya. Nah, 7.000 Bapak Ibu, 40 tahun. Saya ya mungkin 7 lah. Itu pun karena ada cowok naksir cewek di gereja. Jadi murtadin, saya katekisasi dalam gereja, saya menginjil dalam gereja Bapak Ibu. Dan saya bertobat, saya fokus di sisa hidup saya ini ya. Oke, lanjut. Nah, pertalian. Apa itu pertalian? Bapak Ibu mau catat. Karena Bapak Ibu akan jadi trainer, catat. Apa itu pertalian? Membina hubungan baik. Ya, dalam waktu singkat. Itu pertalian. Membina hubungan baik. Ya. Orang itu lebih senang dengar apa bicara? Orang lebih senang dengar apa lebih senang bicara? Lebih senang bicara. Lebih senang bicara. Jadi kita tanya dia. Misalnya saya naik taksi nih. Dapat nama Pak Abdullah. Selamat siang Pak Abdullah. Selamat ketemu. Ya, Bapak asal dari mana? Oh, Semarang Pak. Sudah berapa tahun? Bawa taksi 7 tahun Pak. Sebelumnya Bapak kerja apa? Bapak punya istri? Istri kerja enggak? Punya anak? Anak sudah kelas berapa yang tertua? Dia ditanya-tanya, dia senang Bapak Ibu. Dia bicara, dia ngoceh aja terus. Bahkan ada satu sopir taksi, dia cerita dosa ustadznya. Dosa ustadznya dia cerita, dia kayak curhat ke saya Bapak Ibu. Ya, gitu. Nah, lalu setelah apa kabar itu pertalian dalam waktu singkat. Ini Bapak Ibu hitung 3-5 menit itu sudah kayak dekat dengan dia. Karena Bapak sudah korek siapa dia. Kan? Lanjut. Peralihan. Ya, apa itu peralihan? Catat Bapak Ibu ya, catat. Pindah topik bicara. Pindah topik bicara. Dari bicara soal jasmani,
pindah bicara soal rohani. Apa itu peralihan? Pindah topik bicara. Dari bicara topik jasmani, pindah bicara topik rohani. Ya, saya ulang ya, catat ya. Apa itu pindah? Apa itu peralihan? Karena Bapak Ibu mau jadi trainer loh. Pindah topik bicara dari topik bicara jasmani, pindah ke topik bicara rohani. Pak Abdullah, Hindu, Muslim, Nasrani atau yang mana? Muslim, Pak Ferry. Saya langsung nyaut. Banyak kemiripan dalam semua agama ya. Kita semua ingin menyenangkan hati Allah. Allah ya, jangan bilang Allah. Mereka nggak Allah. ngerti Allah. Allah. Mereka nggak ngerti Allah. Ya, Allah. Itu masalah bahasa, ya, bukan masalah iman. Tidak ada. Orang Kristen di Arab juga bilang Allah. Orang Kristen di Arab juga Bismillah. Mereka di Arab begitu. Ya, jadi jangan alergi dengan bahasa Arab. Itu bahasa budaya, bukan bahasa agama. Namun kita berdosa. Dosa selalu bertambah dan kita pusing dibuatnya. Oke. Lanjut. Ini dihafal ya. Apa yang sedang Pak Abdullah lakukan untuk menghapus dosa Bapak? Itu jawaban standar itu ada 5 Bapak Ibu ya. Kalau mereka jawab secara standar. Oh, ini Pak Ferry, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh. Wa asadu la ilaha illallah la wa asadu Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Bagaimana Pak Abdullah? Bapak sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah dosa Bapak sudah beres? Bapak masih masuk surga? Dia akan jawab, insya Allah. Mudah-mudahan. Semoga. Loh, kalau begitu Pak Abdullah harus bikin apa lagi? Ini Pak Ferry, sholat 5 waktu. Oh, sholat. Bapak setia sholat 5 waktu? Amin Pak, saya setia. Apakah dengan Bapak setia sholat 5 waktu, dosa Bapak sudah beres dan pasti masuk surga? Dia akan jawab, insya Allah. Semoga, mudah-mudahan. Lalu Bapak harus bikin apa lagi kalau begitu? Puasa Ramadan Pak Ferry, 30 hari. Oh, Bapak setia puasa Ramadan dari kecil Pak. Saya dari 5 tahun dibiasakan orang tua puasa. Itu menjadi kesenangan bagi saya. Wah hebat Pak Abdullah ya. Gimana Pak Abdullah? Bapak setia puasa Ramadan 30 hari. Dengan demikian dosa Bapak sudah beres. Bapak pasti masuk surga. Insya Allah. Mudah-mudahan semoga. Lah, lalu Bapak harus bikin apa lagi? Oh, saya memberi zakat 2,5% buat orang miskin. Apakah Bapak setia memberi zakat 2,5% buat orang miskin? Setia Pak. Saya sudah berjanji kepada Allah. Kalau saya dapat pekerjaan, pasti saya akan memberikan zakat. Wah, luar biasa ya. Jadi Pak Abdullah setia memberi zakat 2,5% untuk orang miskin. Dengan demikian dosa Bapak sudah beres. Sudah diampuni. Bapak pasti masuk surga. Insya Allah. Mudah-mudahan semoga. Lalu Bapak harus bikin apa lagi? Naik haji bagi yang mampu Pak Ferry. Bapak sudah naik haji. Alhamdulillah Pak. Saya sudah 40 tahun bawa taksi. Saya sudah berjanji pada Allah saya mesti naik haji. Dan tahun lalu sudah terkumpul dana yang cukup Pak Ferry. Saya sudah naik haji. Wah luar biasa. Jarang loh sopir taksi kayak Bapak ini. Apakah Pak Haji Abdullah dengan sudah jadi haji, dengan demikian dosa Bapak sudah beres, sudah diampuni, masih masuk surga? Insya Allah Pak Ferry. Oh gitu. Jadi kapan dong Bapak tahu bahwa dosa Bapak sudah diampuni? Wallahu alam Pak Ferry. Hanya Dia yang di atas. Loh nanti hari kiamat di akhirat nanti gimana dosa Bapak? Tidak ada yang tahu Bapak. Hanya kemurahan yang di atas saja Pak. Oh begitu. Ya jadi kita menginsafkan dia bahwa ibadah dan amal salehnya tidak memberi dia kepastian keselamatan. Dia yang ngomong, bukan kita. Dia yang mengakui. Kita hanya menuntut. Dan kita tidak kerjain dia. Kalau dia bilang pasti selamat, itu nggak ada ayatnya Bapak Ibu. Nggak ada ayatnya, itu dia bohong. Tidak akurat.
Kalau dia jujur, dia akan menjawab insya Allah. Dan insya Allah itu berarti mudah-mudahan, semoga hanya Allah aja yang tahu. Ya, oke, ini keren ya. Ini penginsafan ini keren banget. Banyak kali orang menginjil tanpa penginsafan. Ya, ini tidak boleh dihilangkan. Penginsafan itu tidak boleh dihilangkan. Itu kita sedang mencangkul, sedang menyiapkan tanah yang subur, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Pengabaran. Apa itu pengabaran? Memberitakan Injil versi kaum Kedar. Ini tidak bisa kita beritakan kepada orang yang bukan kaum Kedar. Hindu, Buddha, ateis, nggak cocok. Ya, nggak cocok Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Mana lebih sulit? Menginjili kaum Kedar atau menginjili yang bukan kaum Kedar? Bapak Ibu catat pertanyaan saya ini untuk Bapak Ibu juga ajukan kalau adakan training. Pertanyaannya, mana lebih sulit? Menginjili kaum Kedar atau menginjili yang bukan kaum Kedar? Catat pertanyaannya ya. Mana lebih sulit? Menginjili kaum Kedar atau menginjili yang bukan kaum Kedar? Biasanya orang menjawab menginjili kaum Kedar, Pak Ferry. Nah, kalau saya jawab tidak, menginjili yang bukan kaum Kedar. Kenapa menginjili kaum Kedar lebih gampang? Karena kita punya banyak persamaan, Bapak Ibu. Kita punya banyak persamaan. Dan kita masuk lewat persamaan-persamaan itu. Dia tahu tentang Allah. Dia tahu tentang penciptaan langit dan bumi. Dia tahu tentang Adam dan Hawa, Kabil dan Habil, Ibrahim, Musa, Daud, bahkan Yesus. Jadi kita punya jembatan untuk bercerita, Bapak Ibu. Kalau kita ke orang Buddha, gimana mau mulai? Dia taunya nirwana. Ya kan? Nah, jadi ini versi kaum Kedar ya. Nanti besok-besok saya ajarkan Bapak Ibu versi kepada bukan kaum Kedar. Ya. Lanjut. Oh, tadi pengabaran belum saya baca ya. Belum. Ya, yang saya baca dulu ini ya. Oke. Yang saya percaya berbeda. Jadi kita dalam menginjil ini tidak buang-buang waktu. Dosa saya sudah diampuni. Bukan karena saya baik. Meskipun saya berusaha. Dosa saya sudah diampuni karena Allah sendiri sudah mengurus pengampunan dosa bagi saya. Lanjut. Penyelesaian. Nah, boleh Pak Andre baca? Ya. Yang Isa Al-Masih adalah firman Allah. Dia bersama-sama Allah sejak semula. Lalu dia lahir dari seorang perawan. Dia hidup suci dan tidak berdosa. Dia pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam tanpa makan. Selama masa itu dia dicobai dengan berbagai macam cobaan. Namun dia tidak berdosa. Saya ulangi, dia tidak berdosa. Dan pernyataan ini ada dalam kitab suci mereka ya. Ada dalam kitab suci mereka. Ya, ini keren ya. Lahir dari seorang perawan, luar biasa. Lanjut. Silakan Pak Andre. 10. Isa Al-Masih masih melakukan mujizat yang besar. Isa Al-Masih banyak melakukan mujizat. Dia mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan menghidupkan orang mati. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Untuk kita biasa, tapi ini bagi mereka luar biasa. Mengusir roh jahat itu cuma Isa. Menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati, waduh, lebih keren lagi. Ya, lanjut Pak Andre. Dalam kurung nggak usah dibaca. 11. Isa Al-Masih belum terlalu tua, tapi dia berkali-kali berkata kepada pengikutnya, "Aku harus mati." Anda tahu mengapa? Itu ada di dalam kitab Taurat mengenai manusia pertama Adam. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau kita nggak tahu tentang kematian, Yesus tahu tentang makna kematiannya. Ini sangat luar biasa. Lanjut. 12. Suatu hari ada seekor ular. Dia mendatangi dan menggodai Hawa agar memakan buah tersebut. Hawa mengambil dan memakannya, lalu membawanya kepada Adam. Lalu mereka memakannya dan
berdosa. Ya, ini luar biasa ya. Kalau kepada kita ditanya apa nama buahnya, kita tidak tahu. Kalau mereka tahu apa nama Tahu. buahnya, Buah buah kuldi. kuldi. Mereka lebih canggih ya, mereka tahu, kita nggak Kuldi. tahu. Kita sekedar buah anggur, malah nggak ada di Alkitab buah anggur. Ya, jadi ini enak menginjil kepada mereka karena mereka tahu cerita ini, Bapak Ibu. Lanjut. 13. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Itu sebabnya mereka mengambil dedaunan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka menjadi takut. Itu sebabnya mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Bagaimana mungkin mereka dapat bersembunyi dari Allah? Ya, ini luar biasa ya. Ini ada dalam kitab suci mereka ya. Keren. Lanjut. 14. Lalu Allah mendatangi mereka dan menghukum mereka secara berat. Hawa dia akan menderita waktu melahirkan. Adam dia akan bersusah payah untuk mencari nafkahnya sebagai kutuk dari dosa mereka. Mereka harus mati. Sebenarnya Allah tidak ingin menghukum mereka, tetapi upah dosa ialah maut. Ya, ini kalau ada waktu saya suka tambahkan ya. Ya. Hawa dia akan menderita waktu melahirkan. Ya, begitu kan Pak Abdullah, istri kita waktu melahirkan kan itu antara hidup dan mati. Dan kita laki-laki juga makan dengan susah payah ya. Bapak sudah kerja enggak tahu berapa 12 jam, 14 jam sehari, itu pun masih kurang-kurang aja. Ya, itu bukti bahwa memang kita ini sudah dikutuk oleh Allah. Lanjut. Oke, 15. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa mereka orang baik. Mereka sudah banyak melakukan kebaikan, tapi berapa kali mereka berdosa sebelum dihukum oleh Allah? Hanya 1 kali. Ya, lanjut. 16. Mereka bukan pembunuh, pezinah, pencuri, tapi Allah menghukum mereka secara berat. Sekarang manusia berpikir jika mereka melakukan kebaikan melebihi dosa mereka, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Tetapi tidak demikian. Ya, ini kan dalam pandangan mereka kan mereka suka mengandaikan itu dengan timbangan kan. Ya. Dengan timbangan bahwa kalau perbuatan baik mereka lebih banyak dari perbuatan salah, maka mereka akan masuk surga. Tapi ternyata kitab suci tidak mengatakan begitu. Adam dan Hawa memang berapa dosanya? Mereka bukan pembunuh, bukan pezinah, bukan pencuri. Tapi kenapa? Hanya 1 dosa loh. Makan buah terlarang. Kenapa? Karena surga itu maha suci. Tidak boleh ada noda sedikit pun. Ya, jadi dengan ini kita membantah pemikiran timbangan. Ya. Lanjut. 17. Bagaimanapun juga Allah mengasihi manusia. Itu sebabnya ia berjanji akan ada seorang penyelamat yang akan lahir dari seorang perawan. Ia akan mengalahkan iblis, menderita, dan menebus dosa manusia. Ini yang terakhir ini paling bagus ya. Kembali ke 17. Apa yang akan Yesus alami? Pertama dia harus mengalahkan iblis. Tapi dia juga harus menderita. Dan dengan demikian dia menebus dosa manusia. Ini sudah teologi ini Bapak Ibu ya. Ya. Jadi luar biasa. Jadi kita dari sini belajar apa tugas Yesus? Dia harus mengalahkan iblis dulu. Tapi dengan itu dia harus menderita. Dan dengan demikian dia menebus dosa manusia. Lanjut. 18. Setelah Allah berkata demikian, dia melakukan tindakan yang luar biasa. Allah mengganti pakaian mereka dari kulit binatang. Pada waktu mereka berdosa, Adam dan Hawa mengambil dedaunan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi sekarang Allah mengganti pakaian mereka dari kulit binatang. Ya, lanjut. 19. Perhatikan dengan seksama. Ternyata Allah sendiri mempersembahkan korban yang pertama untuk menebus dosa mereka. Karena dalam kitab Taurat, Zabur, para nabi, dan Injil, tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada pengorbanan darah. Ya, jadi dosa itu bukan diselesaikan dengan perbuatan baik. Ya. Dosa enggak diselesaikan dengan rajin beribadah. Dosa enggak diselesaikan dengan jadi pengurus gereja. Dosa tidak diselesaikan dengan jadi guru sekolah minggu. Enggak.
Dosa itu diselesaikan dengan pengorbanan darah. Ya. Jadi dosa itu pengorbanan darah, dia punya obat. Tidak ada jalan lain. Ngeri, dosa itu ngeri. Lanjut. 20. Cara Allah menebus dosa manusia adalah melalui pengorbanan darah dari binatang korban. Itu sebabnya setiap nenek moyang kita, Adam dan Hawa, Kabil, Habil, Nuh, Ibrahim, dan Musa, mereka mempersembahkan korban untuk menebus dosa mereka. Ya, jadi kalau mereka mengadakan Idul Adha, kaum Kedar mengadakan Idul Adha, itu maknanya hanya kulit ya. Padahal itu Idul Adha itu inti loh. Inti iman Kristen. Ketika Ibrahim mengadakan kurban itu, ya itu gambaran Bapa di sorga mengorbankan anak yang tunggal. Seperti Ibrahim mengorbankan anak yang tunggal, maka begitulah Bapa di sorga. Ya, ini luar biasa. Lanjut. 21. Ada seorang yang bernama Yahya. Dia melihat Isa Al-Masih dan berkata, lihatlah, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Menarik ya, Isa Al-Masih disebut anak domba. Anda tahu mengapa? Ya, jadi Bapak Ibu, ini kalimat-kalimat yang diucapkan ini oleh Pak Andre ini sudah ringkasan ya. Jadi Bapak Ibu jangan ngomong cepat-cepat. Ngomong dengan tenang, dengan kalem, dengan powerful, ya. Karena itu ini merupakan ringkasan ya. Jadi jangan kita cepat-cepat, tapi supaya perkataan ini masuk di otaknya, masuk di hatinya. Lanjut. 22. Ternyata anak domba adalah binatang korban. Isa Al-Masih adalah korban dari Allah sendiri untuk menebus dosa manusia. Itu sebabnya Isa Al-Masih berkata, aku harus mati. Ya, luar biasa ya. Jadi Isa Al-Masih adalah anak domba Allah. Nah, anak domba Allah itu dalam pengertian Alkitab teologis itu adalah binatang korban. Lanjut. 23. Lalu dia menyerahkan dirinya untuk dihukum. Darahnya tertumpah keluar. Sebelum Isa Al-Masih meninggal, dia berkata, sudah selesai. Sudah lunas. Lalu dia meninggal. Dia dikuburkan, 3 hari kemudian dia hidup kembali. Dia bersama dengan pengikutnya selama 40 hari. Lalu dia terangkat ke surga. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi Isa Al-Masih menyerahkan dirinya untuk jadi anak domba Allah. Ya, sama seperti Ishak menyerahkan dirinya untuk jadi anak domba Allah. Ishak tidak melawan. Lanjut. 24. Kitab suci Injil berkata, barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Nah, ini kita sampai pada puncaknya ya. Kita sudah sampai pada puncaknya. Bahwa kalau mau selamat harus menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan juru selamat. Lanjut. 25. Itu sebabnya saya berkata tadi bahwa dosa saya sudah diampuni bukan karena saya baik. Tapi dosa saya sudah diampuni karena Isa Al-Masih sudah mengampuni dosa saya. Ya, inilah berita Injil ya. Berita Injil sudah disampaikan secara singkat dan lengkap. Ya, bahwa kalau mau diampuni dosanya, kita harus menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Lanjut. 26. Menarik jala dan mengurus tindak lanjut. Apakah Anda pernah dengar cerita ini sebelumnya? Apakah cerita ini masuk akal? Yaitu bahwa kita tidak mungkin menyelamatkan diri, tetapi Allah sendiri sudah mengurus pengampunan dosa melalui pengorbanan Isa Al-Masih. Apakah Anda mau mengaku dengan mulut bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati? Ya, jadi menginjil itu tidak stop sampai memberitakan, harus menantang dia terima Isa Al-Masih. Itu baru selesai penginjilan. Ya, kalau kita tidak menantang dia, kita belum selesai penginjilan kita ya. Apakah Anda pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Apapun dia jawab, kita lanjut. Apakah cerita itu masuk akal? Yaitu bahwa kita tidak mungkin menyelamatkan diri.
tetapi Allah sendiri sudah mengurus pengampunan dosa melalui pengorbanan Isa Al-Masih. Kita tantang dia, apakah Anda mau mengaku dengan mulut bahwa Isa Al-Masih Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah mengkedakan orang mati? Lanjut. 27. Kitab suci Injil berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Lanjut. 28. Apakah Anda mau mengaku bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan dan percaya bahwa Isa Al-Masih mati dan dibangkitkan untuk menebus dosa? Seseorang harus mengaku Isa Al-Masih sebagai satu-satunya Tuhan atas kehidupannya. Apakah Anda percaya bahwa tidak ada jalan lain ke Allah kecuali melalui Isa Al-Masih? Seseorang harus percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku Isa Al-Masih sebagai satu-satunya Tuhan atas kehidupannya. Ya, coba kita mundur ke 27, Pak Andre. 27. Oke. 27 itu ya, 28. 28. Oke. Di sini kita sudah menantang dia ya. Sudah menantang dia untuk menerima Isa Al-Masih. Kalau dia jawab, Pak Ferry, saya mikir-mikir dulu. Nah, berarti sudah selesai. Ya, jangan kita paksa. Ya, Ya, betul. kita ganti topik pembicaraan. Oh, Pak Ferry, kalau aku sih agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Oh, sudah. Dia sudah tidak mau melanjutkan. Jangan dilanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Kita pindah topik bicara. Ya, jangan ada kesan kita paksa dia. Berarti Betul. dia bukan tanah yang subur. Dia belum siap terima Injil. Jangan dipaksa. Kita cari orang yang Roh Kudus sudah persiapkan untuk terima Injil. Mungkin dia tanah di pinggir jalan, mungkin dia tanah yang berbatu-batu, mungkin dia tanah yang disemak belukar. Ya, jadi kita tantang dia untuk terima Isa Al-Masih. Ya, saya sampai di sini sangat menentukan. Ya, lanjut. 29. Oh, sudah doa ya? Ya, sudah. Oke. Jadi coba mundur lagi 28. Ya. Jadi di sini kita cek and recheck dia ya, apakah dia mau terima Isa Al-Masih. Dan kalau dia jawab, ya saya mau terima, ya berarti dia sudah mantap, kita masuk di doa, terima Isa Al-Masih. Silakan Pak Andre. Ya, 29. Ya Allah, saya orang berdosa yang terpisah dari Engkau, sebab itu saya layak dihukum karena dosa saya. Namun saya percaya bahwa Isa Al-Masih telah mati sebagai pengorbanan untuk menebus saya dari dosa. Pada hari yang ketiga, Isa Al-Masih dihidupkan kembali oleh Allah sekarang sampai selama-lamanya. Saya mengaku bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan atas kehidupan saya. Kehidupan saya adalah milik-Mu. Ampunilah saya akan dosa saya dan bimbinglah saya setiap hari dalam kebenaran. Engkaulah junjungan atas kehidupan saya. Terima kasih. Di dalam nama Isa Al-Masih saya berdoa. Amin. Amin. Jadi kalau kita ajak orang berdoa Bapak Ibu, kalau kaum kedar berdoa gimana? Buka mata, tutup mata. Buka mata ya. Kalau kaum kedar berdoa gimana? Lipat tangan apa buka tangan? Buka tangan ya. Jadi jangan ajak berdoa sama dia, paling Bapak tutup mata dan lipat tangan. Itu dia kaget ya. Jadi Bapak buka doa, buka tangan. Ini doanya Bapak ya, saya hanya bantu Bapak ya. Bapak ulangi ya perkataan saya, ini doanya Bapak. Ya Allah, dia mengucapkan ya Allah. Saya orang berdosa, dia ucapkan saya berdosa. Sampai seterusnya ya, sampai amin. Kalau amin tuh mereka gimana Bapak Ibu? Wajahnya diusap ya. Ya. Nah, jangan lupa tuh. Kita juga usap. Wajah. Ya, betul. Karena itu kan tata cara aja ya, bukan isi, Ya, itu kulit aja. Nah, nggak apa-apa ya. Orang Israel juga berdoa tangannya ke atas ya, malah sujud. Ya, Bapak Ibu itulah saya kira apa namanya. Oh ini lagunya nggak usah kita nyanyikan. Ya ada lagu yang bagus ya. Jadi target kita Bapak Ibu hafal. Jadi minggu depan diharap Bapak Ibu sudah praktek menginjil. Nanti
Jadi kita ini teori praktek. Kalau cuma teori doang kita gagal. Ya, saya sudah praktek ya. Saya sudah praktek ini. Saya pernah menginjil 10 hari, Bapak Ibu. Tiap hari jalan kaki 8 jam. Saya pernah menginjil 10 hari. Tiap hari jalan kaki 8 jam ya. Jadi saya mau transfer semua ilmu pengetahuan saya pada Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk ruangan tanya jawab tentang materi. Ya, jadi saya ulangi lagi, kita ini teori dan praktek. Ya, mari silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya sesuatu? Silakan. Ya, teman-teman, boleh buka mikrofonnya, kameranya, dan mulai bertanya. Apa saja, nggak apa-apa. Ya, apa saja kita ruang tanya jawab. Jadi Oke, jangan saya mau jawab. segan-segan. Ya. Ini menjawab pertanyaan Pak Gibson kemarin. Oh ya. Ya, jadi Pak Gibson itu ada orang yang dia injili, dia tanya, Yesus itu kan manusia berdosa, karena dia kan lahir lewat Maryam yang orang berdosa, ya kan ya. Nah, jadi saya jadi berpikir Bapak Ibu pertanyaan ini. Jadi akhirnya saya mendapat jawaban begini Bapak Ibu. Jadi kalau Adam itu yang pertama dilahirkan dari debu tanah, Yesus enggak dilahirkan dari tanah. Yesus oleh Roh Kudus numpang lahir lewat Gibson. Lewat Gibson lagi. Lewat Maria. Lewat Maria ya, bukan Pak Gibson. Lewat Maria. Dia cuma numpang lewat. DNA-nya tidak bercampur. Ya, tidak bercampur dengan DNA-nya Maria. Hanya numpang lewat. Sama dengan Tuhan Allah waktu menciptakan terang. Jadilah terang, terang jadi. Nah, jadi Isa Al-Masih ini Adam yang terakhir. Ya, diciptakan lewat numpang lewat Maria, tidak bercampur dengan darahnya, DNA-nya Maria, enggak. Makanya dia suci murni. Karena dia Adam yang baru. Ya, Adam yang baru yang tidak mewarisi dosa warisan. Ya, itu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita tiba pada saat yang sangat dinantikan tanya jawab. Silakan. Yang mau tanya langsung aja buka mic-nya, langsung tanya. Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Jangan dipaksa ya. Tapi kalau ada silakan. Ya, salam. Salam Pak Yusuf. Terima kasih Bapak atas penjelasan P5. Ya. Dengan Pak Andre bacakan itu dengan sangat jelas. Ya. Ini kalau kita menginjil ke kaum Kedar, memang dia sangat pas Bapak. Ulangi. Apa yang ada di P5 itu sudah ada di dalam kitab suci mereka. Oke. Sesuatu yang gampang untuk kita masuk. Ya. Dan tentu ini membutuhkan situasi yang baik begitu. Ya. Dan tidak perlu banyak orang di situ pada saat kita menginjili mereka karena akan terganggu nanti. Betul. Biasanya kita antara saya dengan dia begitu sendiri-sendiri. Nah itu baru dia mantap, itu pas. Ya. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa menginjili mereka. Amin. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kalau kita menemukan yang bukan kaum Kedar? Oke, bagus. Misalnya orang Hindu. Ya. Orang Hindu. Mungkin ada pengalaman Bapak mungkin dalam menginjil orang Hindu, ajaran-ajaran mereka itu tentang bagaimana itu kitab Wedra itu bagaimana gambarannya, bagaimana supaya kita kalau misalnya kita ketemu orang Hindu, juga bisa ada referensinya di situ Bapak. Oke. Ya. Saya ajarkan sekarang aja ya. Saya ajarkan sekarang aja. Ini ada seorang namanya Pak Hengki di Lampung. Ya, dia ketua BPD GBI.
Dia tanya sama Pak Ferry. Ini saya baru belajar menginjil. Ini cerita 7 tahun lalu. Pak Ferry, saya sudah ajar P5 ya. Kalau nginjil orang Buddha gimana? Saya kaget. Biasanya nginjil orang kaum keder lebih susah. Nginjil orang Buddha gimana? Saya minta pertolongan Roh Kudus. Saya jawab begini. Kalau nginjil orang Buddha, Pak, kita harus berbuat baik sama mereka. Berbuat baik sebaik-baiknya. Saya punya istilah itu perbuatan baik yang ekstrim. Ekstrim berarti melebihi rata-rata. Ya, itu pintu masuk kita kepada orang Buddha. Saya kaget. Dia jawab apa Pak Hengki? Betul Pak Ferry. Loh. Kenapa Pak bilang betul? Saya ini belum lama melayani engkong-engkong Cina. Udah mau mati di rumah sakit. Saya paling rajin mengunjungi. Dan di hari terakhir saya doa dia supaya dia sehat. Terjadi mujizat kesembuhan ilahi. Pak Ferry tahu habis saya berdoa. Besok pagi saya dapat kabar dari anak-anaknya. Papanya mati. Dia belum mati aku. Udah berdoa supaya orang sehat mati. Tapi ini Pak Hengki muka tebal. Dia datang aja. Dia datang aja di rumah duka. Dia kaget. Waktu dia datang itu anak-anaknya pada bilang, banyak terima kasih lah Pak Hengki. Banyak terima kasih ya. Anak-anaknya bilang itu. Dia kaget. Tapi dia nanya. Loh, kenapa kalian bilang terima kasih sama saya? Kan saya habis doa kesembuhan papa kalian kan dia mati. Bukan begitu Pak Hengki. Kami anak-anaknya ini laki-laki, 5 laki-laki. Gak ada waktu buat papa. Jadi jarang melayaninya. Pak Pendeta itu melayani lebih dari kami anak-anak. Oh gitu. Iya. Bapak Ibu tahu. Besoknya itu 5 anak laki jadi Kristen. Jadi Kristen. Itu saya belajar itu. Saya nggak bisa hafal itu cerita. Itu namanya kita perbuatan baik yang ekstrim. Ya. Nah, perbuatan yang baik yang ekstrim ini kepada semua agama juga masuk. Itu yang pertama ya. Yang berikut, bagaimana kalau ketemu orang Hindu Bali? Kalau Bapak ada di Hindu Bali, gimana? Pintu masuknya selain perbuatan baik yang ekstrim adalah doa mujizat kesembuhan ilahi. Pelepasan dari roh-roh jahat. Jadi biasanya kalau mereka punya masalah, orang Bali itu pasti berhubungan dengan roh jahat. Nah, kita adakan doa pelepasan Bapak Ibu. Kita akan adakan doa pelepasan. Dan kalau mereka mengalami mujizat kesembuhan ilahi itu satu orang, itu satu keluarga bisa jadi Kristen Bapak Ibu. Itu bisa satu desa jadi Kristen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu betul-betul harus minta ya urapan Roh Kudus supaya melalui tangan Bapak Ibu terjadi mujizat kesembuhan ilahi. Itu mujizat kesembuhan ilahi Bapak Ibu. Tidak pandang agama, tidak pandang suku. Kaum Kedar juga kalau mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Aduh. Itu satu keluarga bertobat Bapak Ibu. Satu marga bisa bertobat, satu desa bisa bertobat. Ya. Nah ini pertanyaan Pak Yumbu memperkaya Bapak Ibu ya. Jadi ada penginjilan dengan perbuatan baik yang ekstrim. Ada penginjilan melalui mujizat kesembuhan ilahi. Saya tambah bonus satu lagi buat Bapak Ibu. Ini yang nggak hadir kasihan benar ini ya. Saya tambah lagi bonus satu. Ya. Orang di barat di Amerika, Eropa sana, mereka nggak berhasil menginjil. Mereka ada seorang penginjil hebat ini namanya Irwan Halim ya. Dia ini terkenal penginjil jalanan. Ada bukunya, saya punya bukunya. Pak Irwan, dia dari Bandung. Anda kalau menginjil Indonesia gampang lah. Kalau di Eropa, Amerika susah. Di sini orangnya rasional, pakai otak, sekuler, duniawi, individualistis, susah Pak. Dan gitu ya, dia pergi ke Amerika. Oke, kan saya ke sana. Bapak tahu apa yang dia praktek nih Pak Irwan? Yang selalu itu yang harus kita ingat ya. Kita menginjil dalam pimpinan Roh Kudus. Itu harus kita ingat. Jadi Roh Kudus harus memenuhi diri kita. Roh Kudus harus memenuhi diri kita. Ya. Jadi si Pak Irwan ini
Pagi-pagi dia sudah berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang secara Injili. Nah, saudara, dia jalan kaki. Setiap kali dia bertemu dengan orang berpapasan, begini ya, berpapasan ya, di jalan nih, dia bilang sama itu orang, hey, how are you? Dia ngomong tuh kayak dia kenal orang itu. Orang itu kaget. Loh, tumben ini Bapak kenal saya lupa dia, malu kan? Kadang-kadang mereka bilang, fine. Terus dia langsung bilang, Tuhan menyuruh saya untuk berdoa kepada kamu. Kayaknya kamu ada satu masalah besar. Nah, secara umum ya, semua orang punya masalah. Semua orang punya satu masalah besar secara umum ya. Tapi dia ini digerakkan karena Roh Kudus. Oh gitu ya. Nah, saya doakan Anda ya. Oh ya. Apa masalah Anda? Kadang-kadang Roh Kudus sudah kasih tahu sama dia masalahnya. Kadang-kadang juga belum. Jadi doakan. Kalau sudah doakan, dia minta nomor WA-nya. Kalau dikasih nomor WA-nya, jadi sudah itu. Kalau dia dapat nomor WA-nya, udah jadi itu. Dia akan kontak, hubungi. Itu namanya Pak Irwan Halim, terkenal penginjil jalanan ya. Jadi ternyata di Eropa, di Amerika juga masih tetap. Ya, asal kita memakai caranya Pak Irwan Halim. Dan caranya Pak Irwan Halim ini juga dilakukan di Australia oleh Pak Vincent. Ini Pak Vincent ini di Australia dia begitu juga kayak Pak itu. Di Australia kan juga orang sudah individualis kan. Nah, dia tiap hari jalan ke taman, ada ketemu ibu-ibu, dia sapa ibu-ibu itu. Dan kalau dia dalam pimpinan Roh Kudus, dia tahu masalah ibu itu. Dia akan bilang, Bu, saya tahu Anda punya masalah ini. Dan Tuhan suruh saya untuk berdoa bagi Anda. Wih, itu ibu kaget. Masalah ini diketahui, ya dia mau dong didoakan. Wah, itu sudah apa namanya? Sudah calon jiwa-jiwa baru, ya. Jadi Pak Vincent ini juga mantan pemabuk lah, mantan penjudi lah, mantan narkoba, dia menangkan Bapak Ibu. Karena apa? Ya itu dipimpin dengan Roh Kudus. Ya, dipimpin Roh Kudus, ada pewahyuan, ada mujizat kesembuhan. Ya, jadi Bapak Ibu kita semua di sini harus menangis kepada Tuhan. Minta urapan Roh Kudus. Ini saya tambahkan ya. Ini Ibu Ketsia. Ibu Ketsia ini Pak Andre kenal. Dia di Batam, Bapak Ibu ya. Dia waktu ibu muda, dia ikut persekutuan doa. Roh Kudus jamah dia. Ya, Roh Kudus jamah dia. Dan saat itu dia punya roh penginjilan. Dia bilang, Pak Ferry, waktu Roh Kudus menjamah saya punya kaki itu tiap hari maunya keluar rumah. Tiap hari itu maunya keluar rumah. Nggak bisa diam di rumah. Dan Roh Kudus kasih tahu harus kemana. Dan memberitahu masalah orang itu. Dan dia doakan. Kalau orang sembuh, bertobat. Kalau orang Kristen KTP, dia jadi hidup baru. Ya, dan dia terima Yesus. Itu kata Bu Ketsia. Lalu yang lucu apa? Bu Ketsia ini bukan pendeta. Nggak pernah sekolah tinggi teologi. Suaminya S2. MTH. Dia kaget lihat perubahan pelayanan isinya. Dia kaget Bapak Ibu. Akhirnya dia jadi rendah hati. Dan aku juga mau minta baptisan Roh Kudus. Ya silakan aja minta katanya. Ya, minta. Jadi doa, suaminya berdoa Bapak Ibu. Minta baptisan Roh Kudus seperti istrinya. Dia doa 1 minggu nggak dapat. Terpaksa dia doa 2 minggu. Nggak dapat. Dia doa 3 minggu. Nggak dapat. Dia doa 1 bulan. Kalau kita doa Pentakosta 10 hari, dia sudah 30 hari berdoa. Minta baptisan. Nggak dapat. Dia doa 2 bulan. Nggak dapat. 4 bulan. 4 bulan Bapak Ibu. Suaminya punya doa cuma itu aja. Ini MTH ini. Nggak dapat. 8 bulan Bapak Ibu. Dia berdoa. Nggak dapat. 1 tahun. Baru suaminya dapat. 1 tahun berdoa. Bukan 10 hari ya. Seperti orang Pentakosta. 1 tahun dia dapat. Dan pada waktu dapat, suaminya itu dapat karunia pengetahuan. Kalau istrinya dapat karunia kesembuhan ilahi, suaminya dapat karunia pengetahuan, nubuatan. Jadi dia bisa menubuat tentang orang apa yang harus dilakukan.
saya dengan cerita itu, waduh terima kasih Tuhan. Jadi kayaknya Bapak Ibu, kita orang-orang yang biasa doa 10 hari, tahun depan bilang sama gembala jemaat kita perlu doa 1 tahun. 100 hari dan seterusnya. Ya itu bonus dari saya ya. Bapak Ibu betul-betul naik kelas lewat training ini ya. Naik Amin. kelas yang saya cerita terakhir itu yang paling inti. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Catat yang belum hafal. Catat yang belum hafal kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Catat ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Itu dasar penginjilan. Ya, oke. Puji Tuhan. Oke. Ada Oma Floren kelihatannya mau bertanya, Oma Floren. Silakan. Shalom Oma Floren. Depok. Ya, silakan. belum baru Oh, ikut sekali ini. baru ikut Oh. ya. Oke. Pas sama aja. Ibu punya wajah bisa kelihatan kah? Boleh dibuka kameranya, Bu. Oke, terima kasih Bu Floren. Ya, silakan. Ya. Oke, saya mau cerita ya sedikit kesaksian. Ya, waktu saya lagi lagi gila-gila saya dalam mempraktekkan P5 ini. Saya dulu enggak permainan saya kasar, tidak permainan cantik. Waktu itu karena saking menggebu-gebunya saya, ada 2 orang situ, Pak. Ya. Ya. Saya ini teman-teman juga bisa ambil hikmatnya ya. Ada 2 orang saya menginjilin, tapi penginjilan saya belum bermain cantik, terus kasar. Jadi saya kena batunya di situ. Ya, saya harus jujur kalau saya berhasil, tapi pernahkah saya gagal? Saya pernah gagal. Disitulah saya gagal. Nah, disitulah saya belajar bahwa jangan sampai kita Pak menginjil. Andre, videonya mati. Oh, mati ya. Tes, Video. bentar ya. Baterainya habis apa ya? Ya, oke. Oke. Ya. Jadi 2 lawan 1 ya. Ya, saya ketemu aja di pasar gitu. Tapi saya ada tempat yang memungkinkan untuk saya bicara. Nah, ini yang si A itu oke. Sudah oke, sudah masuk ke masuk ke Pengawaran. penginsyafan. Oh, persiapan. Oke. Nah, yang satu si B ini yang mengaco. Begitu Nah. si B ada komen, nah si A itu terpengaruh. Di situ saya belajar. Ternyata nggak bisa kita 2 lawan 1, nggak bisa. Lebih baik 1 on 1. Ya, 1-1. Ya, karena mungkin ilmu saya nggak seperti Pak Ferry. Nggak bisa saya. 2 lawan 1 itu nggak bisa. Saya lebih baik sekarang, di situ saya belajar. Akhirnya saya ganti topik. Ya, dalam penginsafan saya sudah ganti topik karena yang satu ini sudah menyerang gitu. Lakum dinukum waliyadin ya. Agamaku. Tapi saya juga nggak kalah. Ya, karena saya tidak bermain cantik, saya langsung jawab. Oke, kalau you punya agama, ada jaminan keselamatan, saya ikut agamamu. Nah, langsung dia diam. Ya kalah dia. Kalau agama saya ada jaminan. Nah, tapi ini karena sudah mengarah ke debat itu tidak baik. Disinilah saya belajar juga. Kita terus harus main cantik, menghindari perdebatan. Karena perdebatan tidak pernah memenangkan jiwa. Akibatnya apa? Akibatnya kalah menang. Akibatnya apa? Dendam. Nah, ini. Jadi hindari perdebatan, ganti topik. Disitulah saya langsung ganti topik, Pak.
Ya, di situ Oke. saya belajar sebaiknya kita pilih orang damai, one on one, satu lawan satu lah. Oke. Nah, itu aja. Terima kasih. Siap. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ya. Silakan, kalau tidak ada yang bertanya nggak apa-apa loh. Kita ketemu Jumat depan. Ya, karena dari minggu depan nanti saya berasumsi Bapak Ibu sudah hafal P5, saya sudah tambah dengan bonus tadi. Oh, nanti besok saya tambah lagi dengan 4 hukum rohani. Ya, habis itu Bapak Ibu praktek menginjil. Ya, jadi sampai Jumat depan masih menghafal. Jumat depan saya tambah dengan 4 hukum rohani. Bukan Lalu Jumat, Pak, Sabtu, Pak. Sabtu, sorry. Sabtu karena saya juga punya training Jumat. Ingat Jumat. Oke. Sabtu depan kita apa itu namanya dapat satu ilmu lagi lalu praktek ya. Jadi sudah langsung praktek. Nah, praktek itu Bapak Ibu harus kasih laporan. Ya, kirim laporan pertanggungjawaban kepada Pak Andre ya. Dan biasanya kalau laporan itu kita selfie foto berdua. Nah, ini loh orang yang saya injili. Nah, misalnya ya. Namanya Pak Rudi, dia asal dari Situbondo, dia umur sekian. Saya menginjilnya sampai misalnya penyelesaian, tapi dia menolak dengan mengatakan gini. Ya, kita cerita sukses atau gagal. Oh, dia sampai penginsafan dia sudah menolak. Nah, gitu. Jadi laporkan aja apa yang ada. Nah, nanti itu akan dan nanti juga saya beri kesempatan mulai Sabtu depan, 2 Sabtu depan, Bapak Ibu juga menjadi pembicara. Jadi lapor hasil penginjilan Bapak Ibu di Zoom meeting ini, ya. Dan nanti laporan hasil penginjilan Bapak Ibu di Zoom meeting. Lapor berhasil atau tidak itu lapor aja, ya. Kalau di hari Jumat Bapak Ibu, di hari Jumat pagi yang saya laksanakan, ada 2 orang yang jago. Yang satu namanya Pak Israel Munte, dia itu nggak bisa lihat orang. Pasti orang dia menginjil. Dan orang dia menginjil. Adalah satu lagi Ibu Catherine dari Amerika, juga begitu. Nggak bisa lihat orang, menginjil. Ini 2 orang paling hebat. Nah, saya berharap nanti Bapak Ibu juga, ya nggak usah jadi 100% kayak mereka ya. 10% aja sudah bagus. 50% aja sudah bagus ya. Tapi saya mengatakan ada orang yang begitu ya, seperti Pak Andre ini nggak bisa lihat orang, maunya lihat orang menginjil. Ya, silakan Pak Andre kalau nggak ada yang mau bertanya. Oke, saya mengalami pengalaman yang ya mungkin teman-teman juga mungkin nantinya akan mengalami seperti saya. Begini, saya menginjilin seorang ibu-ibu ya. Ibu-ibu, akhirnya saya kenalan, saya buka dengan biasalah ya. Peralihan ya. Terus sampai ini. Tapi sudah sampai itu, bahkan sudah sampai P5, Pak. Oke. P5, terus dia bilang gini, dia menganggapku dengan roh, dengan mau komitmen, sudah langsung P5 on the spot, langsung itu hari juga. Oke. Nah, saya gembira dong, hebat dong saya mikir saya hebat. Tapi dia gini Pak, dia bicara saya takut dengan komunitas saya. Komunitas apa? Komunitas keluarga, komunitas kelompok saya. Apa yang ditakutkan, Bu? Dia takut walaupun rohnya sudah terima bahwa Isa Al-Masih sebagai junjungan ilahi, sudah terima. Ya. P5 sudah mau mengikuti doa saya ya. Ya. Cuman bagaimana Pak? Saya tetap ke masjid kalau saya nggak langsung on the spot, ya nggak apa-apa Pak. Kita bilang begitu, ya nggak apa-apa sampai Ibu yakin karena mengikuti Yesus itu harus pikul salib. Apapun yang terjadi. Iya, tapi saya belum waktunya pikul salib. Jadi sementara ini saya terus follow up. Follow up dia. Nah, bagaimana menurut Pak Ferry? Itu bagus sekali. Juga bisa. Nah. Maaf, Pak Andre sudah punya buku Amanat Agung Asli? Belum. Oke ya.
Jadi itu pemuritan, Pak. Jadi Ya, Bapak mulai bikin pemuritan walaupun dia belum resmi, nah, ya. Nah, atau Bapak cari ini aja, Pak, bahan-bahan penelitian Alkitab. Ya. Jadi Bapak pemuritan atau nanti saya akan ajarkan bagaimana pemuritan yang sederhana, ya. Tapi Bapak sudah bisa mulai kan ada sekarang banyak-banyak buku di toko buku Kristen kan, nggak semacam buku pelajaran katekisasi lah. oke. Jadi Bapak mulai bikin pelajaran katekisasi sama dia, ya. Bapak bikin pelajaran katekisasi. Saya ada punya, maaf ya, saya ambil ya. Ini buku Amanat Oh, Agung Asli, wow. ya. Ini P5 ada di situ, pemuritan ada di situ, pengembangan kelompok sel ada di situ. Berapa harganya Pak Ferry? Itu nggak dijual di toko buku manapun. Itu buku rahasia, 70.000. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, tinggal tambah ongkos kirim. Ya, kalau Bapak Ibu mau beli, di situ ada buku tindak lanjut penginjilan, ada kurikulumnya pemuritan. Ya, jadi tugas itu Ibu sudah luar biasa. Tinggal Bapak nanti bikin kelas pemuritan kepada dia, ya. Sehingga akhirnya nanti dengan firman Tuhan itu dia akan berani untuk mengambil risiko. Nah, tapi itu kita ajarkan lewat baca Alkitab. Ya, harus lewat baca Alkitab. Jadi dia sendiri. Jadi kalau pemuritan cara saya ini, kita bikin penelitian Alkitab. Jadi dia yang menemukan kebenaran, bukan kita ngajarin dia. Ya, mungkin nanti besok Sabtu depan, tapi saya belum mau Sabtu depan ya. Dua Sabtu depan saya akan ajarkan pemuritan itu. Jadi teman-teman walaupun tidak beli buku, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau beli buku, nanti chatting ke saya. Ya, nomor WA-nya nanti bisa minta ke Pak Andre. Pak Ferry, saya mau beli tuh buku Amanat Agung Asli 70.000 ya. Iya, tambah ongkir nanti nggak tahu berapa. Ya. Tapi bapak-bapak yang tidak, ya, baik Bu. Gimana? Apa mau lewat Pak Andre beri nomor saya atau saya berikan saya nomor WA saya sekarang? Pak Andre gimana enaknya? Ya, Pak boleh. Andre. Ya, nanti saya akan berikan. Ini Oke. yang pesan Nanti Pak orang Andre yang berikan ya. dari Depok nih. Ya, jadi nanti Pak Andre yang akan berikan nomor WA saya. Ya. Ya. Oh, nggak apa-apa juga. Saya mau berikan ya, aja Pak. sekarang nggak apa-apa deh. Ada yang sudah emosi nih. Pak Andre, aku mau Ya, ya. bukunya. Siap, Oke, siap. oke. Catat nomor saya ya. 0813. Tunggu Pak. Ya. Catat. 0813 Iya Pak. 1002 Lanjut. 0702. Ulangi lagi. Saya ulang ya. Ya. Nama saya kan Ferry Lembong sudah tertulis ya. 0813 dalam yang itu 1002 0702 ya. Bapak Ibu chatting ke saya, kasih tahu nama, terus kirim alamat lengkap, selengkap-lengkapnya, pakai kelurahan, pakai kecamatan, karena biasanya kantor pos tanya itu, ya, lengkap dengan kode pos, ya. Nanti saya balas. Oh, misalnya kalau Bapak Ibu masih di Jawa masih murah kan, dia punya biaya kirim. Tapi kalau ke Sumba ini Mahal. tinggi biayanya, bisa 100.000. Tapi nggak ada masalah lah kalau buat Pak Yumbuk itu 100.000 tuh nggak ada masalah. Nomor rekeningnya Pak Ferry, tulis, sebutkan aja. Sekalian aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. BCA ya, BCA. BCA. 8830
8830 4338 4338 49. Ya, atas namanya itu Ferry H.A. Lembong. Ada H, ada A. Tapi gampang lah begitu Bapak Ibu buka Ferry H.A. Lembong yang sudah saya itu ya. 8830 4338 49 BCA ya. Ingat harganya 70.000 ya, nanti tambah ongkir, ongkos kirim. Nah, itu saya nanti cek di kantor pos berapa ongkirnya. Nah, saya beritahu baru Bapak Ibu transfer. Ya. Siap. Ya. Terima kasih, ini saya harap Bapak Ibu yang hadir hari ini setia ya, karena Bapak Ibu dapat ilmu yang sangat mahal. Tidak ada di training lain. Ya, nanti Bapak Ibu dapat lengkap dan Bapak Ibu praktek. Jadi Bapak Ibu praktek dan kemudian Bapak Ibu akan jadi trainer. Ya. Oke. Silakan Pak Andre. Suaranya dibuka. Halo. Oke, silakan. Ya. Mbak Uli Ya, silakan. Oke. Ada chatting apa ini? Ya, Pak Uli, Bu Uli sudah siap praktek. Oh, Bu Uli udah mau acara. Ya, Eda Uli. Oke, mudah-mudahan semuanya hari ini bisa dimengerti ya. Hari ini kan cuma pemantapan saja. P5 dan sesi tanya jawab. Jadi pesan saya tidak usah malu-malu untuk bertanya. Yang dianggapnya sepele, jangan pernah bicara sepele karena masing-masing orang pasti punya bebannya masing-masing. Sepele untuk saya, mungkin untuk orang lain nggak sepele loh. Ya, untuk orang lain, berat ini. Nah, itu kan beda-beda. Apa yang Tuhan taruh kan pasti beda. Jadi nggak usah malu-malu bertanya. Kita semua adalah murid, ya. Termasuk saya. Saya juga senang nih untuk terus mengalami pemantapan supaya saya bisa lebih pede lah. Amin. Amin. Saya mau bermain cantik lah. Amin. Amin. Bermain cantik ya. Oke. Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa ya. Ya, di nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami pada sore hari ini untuk berkumpul dan belajar dalam training penginjilan dari sore ini. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang telah Engkau limpahkan kepada setiap kami. Kami berdoa agar setiap ilmu dan pengalaman yang kami peroleh sore ini dapat kami aplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas penginjilan dan menyampaikan kasih-Mu kepada orang lain. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar selalu memiliki hati yang peka dan penuh kasih dalam menyampaikan firman-Mu. Berikanlah kami keberanian dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kami, sehingga kami dapat menjadi saksi yang setia dan efektif bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati setiap peserta yang ada di virtual Zoom ini maupun yang belum sempat hadir di Zoom ini. Lindungilah kami mungkin dalam perjalanan pulang kami dan sertailah kami dalam setiap aktivitas kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya. Oke. Selamat malam terima kasih, semua. Pak Ferry, Pak Yumbuk, ya, Tuhan berkati. Ibu Sharon, Ibu Yuliana, Ibu Hana, Ibu Florence, Pak Gibson, terima Ibu kasih, Lini, Bu Marina. Ya, baru sukses nih. ya. Sampai Bu ketemu Marina. Nanti saya Sabtu depan. kirim ya. Lagi, amin. Tuhan berkati. Berkat.